Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu wa adik-adik rahimahullah rabbullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan 10 hak yang wajib ditunaikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita pada pagi hari ini sampai pada hak yang keempat, yaitu hak anak-anak, di mana perkara ini adalah perkara yang sangat penting, sampai-sampai seandainya seseorang itu melalaikan permasalahan ini, dia akan dituntut di dunia sebelum di akhiratnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam satu kisah yang disebutkan oleh Ustaz Dr. Sufyan Baswedan dalam buku beliau yang berjudul Ibunda Para Ulama, di mana pernah terjadi suatu ketika ada orang tua yang mengeluhkan keadaan anaknya, di mana anak ini dibawa kepada Amirul Mukminin, ya. Anaknya tersebut telah berlaku kasar kepada dirinya. Bukan hanya itu, tapi anak ini juga memukul orang tuanya. Maka Umar pun memanggil anak itu dan memarahinya. Celaka engkau, tidakkah engkau tahu bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa yang besar yang mengandung murka Allah, sampai disebutkan dalam satu hadis, ya, la yadkhulul jannah al-aqu, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan juga disebutkan bahwasanya ridha Allah itu terdapat pada ridha orang tua. Kemudian anak ini berkata, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, jangan tergesa-gesa mengadiliku. Jikalau memang seorang ayah memiliki hak terhadap anak, bukankah si anak juga punya hak terhadap ayahnya? Maka Umar menjawab, benar, anak juga memiliki hak terhadap orang tuanya. Lantas apa saja hak anak terhadap ayah tadi? Maka Umar pun menyebutkan, ya, bahwasanya hak anak terhadap orang tuanya yang pertama, hendaknya dia mencarikan ibu yang baik, ya. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, ya. Maka anak ini mengatakan, ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bahwasanya orang tuaku tak satu pun kewajibannya ditunaikan kepadaku, sehingga aku tidak mendapatkan haknya. Di mana ibuku adalah seorang hamba sahaya yang jelek berkulit hitam yang dibelinya dari pasar seharga 2 dirham.
lalu dia kauli, setelah itu hamil, melahirkan, kemudian pun dijual. Ya. Kemudian aku pun diberi nama dengan nama yang buruk, yaitu jual. Jual itu hewan yang biasa menggerus di kotoran-kotoran, ya, seperti kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Itu seperti itu. Dan ia tidak pernah mengajariku menghafal Al-Quran atau mengajarkannya Al-Quran tersebut. Maka Umar pun marah. Sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Pergilah. Kemudian orang itu pun pergi. Kisah ini kita sadar dari apa yang ditulis oleh Dr. Sufyan Baswedan, ya, di mana beliau juga membawakan kisah ini di permulaan buku beliau. Sehingga dari sini kita mengetahui tentang pentingnya hak anak itu untuk ditunaikan orang tua. Jangan sampai orang tua tidak paham terhadap masalah ini. Kita masuk dalam materi mendidik agama dan akhlak, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan juga Sunnah dan apa yang disebutkan dalam athar tersebut dari sahabat Umar bin Khattab, maka kita tambahkan sedikit bahwasanya hak yang pertama bagi anak itu adalah mencarikan seorang ibu yang subur, ya, kemudian yang bagus agamanya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baladut thayyibu yahruju nabatuhu bi rabbih, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya akan tumbuh subur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya waladhi khabitha la yahruju illa natida. Adapun tanah yang buruk tidaklah menumbuhkan tanaman kecuali merana, kering. Disebutkan Allah dalam surat Al-A'raf 7 ayat 58. Oleh karena itu Allah juga menyebutkan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sungguh wanita yang mukminah meskipun dia seorang budak itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Sebutkan dalam surah Al-Baqarah kedua ayat 221. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 hal: limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha. Fatwar bidati din taribat yadaka. Yang pertama karena hartanya, boleh kita cari wanita yang kaya. Karena nasabnya, boleh dia anak dari orang yang baik, dulu neneknya baik, saudara-saudaranya baik. Kemudian karena kecantikannya juga boleh. Kemudian yang keempat karena agamanya. Maka Rasulullah menganjurkan fadfar bidati din taribat yadaka. Maka pilihlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya yang dibutuhkan sebagaimana apa yang disebutkan akar dari Umar bin Khattab tersebut, hak seorang anak itu diawali dia mencarikan seorang ibu yang solehah dan juga yang subur. Karena ada orang yang mau menikah dengan wanita
tapi dia tidak subur, Rasulullah tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Ya. Itu hak anak yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk ke materi, kita urutkan agar gembira terhadap kelahiran anak kita. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini. Ya Zakaria, inna nubasyirka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Sebutkan dalam surat Maryam 19 ayat 7. Itulah dalam ayat yang lain, surat As-Saffat 37 ayat 101. Mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Ini diberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti anaknya siapa? Ismail. Ya. Kita harus gembira. Oleh karena itu kegembiraan ini mencakup anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ya. Jangan sampai sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka mendapatkan anak laki-laki itu senang, mendapatkan anak perempuan itu susah. Ini tidak boleh, karena Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan lillahi mulkus samawati wal ardh. Sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberi anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Allah yuzawwijuhum dzukrana wa inasan. Atau Allah itu memberikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Ya. Demikian pula wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Allah ada kalanya menjadikan seseorang itu mandul, ya, dengan kehendak Allah. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, Maha kuasa. Di akhir ayat ini Allah menutup bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang pantas, apa yang layak diberikan kepada seseorang. Jangan sampai seseorang itu menganggap Allah itu zalim. Ya, saya tidak diberi anak. Allah itu tahu. Dan itu di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 216, asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu tidak suka terhadap sesuatu yang mungkin dijadikan dia mandul atau dia punya anak perempuan. Tapi kata Allah, bisa jadi itu yang terbaik untukmu. Wa asyan tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cinta terhadap sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah itu Maha mengetahui, sementara engkau itu tidak tahu mana yang terbaik untuk dirimu. Ya, surah Al-Baqarah kedua ayat 216. Jangan sampai seperti orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka menisbatkan anak perempuan kepada Allah berupa malaikat-malaikatnya, dianggap anak perempuan Allah, tapi ketika diberi anak perempuan marah. Wa idza busyira ahadun bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan, merah padamlah wajahnya karena sangat marah terhadap berita tersebut. Begitu pula kemudian dia pun yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia menyembunyikan diri dari orang banyak sebabkan buruknya berita itu. Ya. Kemudian ayumsikuhu ala hunin an yadussuhu fit turab. Apakah dia tetap pelihara anak ini dalam keadaan menanggung kehinaan? Ini perasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Au yasubbuhu fit turab. Ataukah anak ini dia kubur hidup-hidup?
Ya. Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah sungguh buruklah apa yang mereka tetapkan tersebut. Ya, ini disebutkan Allah di dalam surat An-Nahl 16 ayat 58 59. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Maka lahu balatu banatin, barang siapa diberi Allah itu dengan 3 anak perempuan, wa sabara alaihinna, dia bersabar atasnya, dia carikan nafkah, kemudian dihidupi anak tersebut, dididik, ya. Kemudian wa kasahunna min jibatihi, dia beri pakaian dari hasil usahanya, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak itu nanti akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka." Ya, hadis ini riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Tirmidzi, Ahmad, disahihkan oleh Syalbani. Kemudian yang ketiga, termasuk hak anak itu memberi nama yang baik, seperti akal Umar bin Khattab tadi itu. Masa anak diberi nama Ju'al? Ju'al itu seperti apa? Kumbang yang selalu berterbangan di kotoran binatang ataupun manusia. Maka dia pun protes, ya. Ini merupakan hak anak diberi nama yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ghulamin rahinatu bi aqiqati." Setiap anak itu terkait dengan aqiqahnya. Tudbahu ainu yauma sabihi, dia disembelihkan pada hari ketujuhnya, kemudian wa yuhlaku wa yusamma, diberi kemudian dicukur, setelah itu diberi nama. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Sahihkan Al-Syalbani. Begitu pula likulli musanna min ismihi nasib. Ini ungkapan bahasa Arab, ya. Setiap orang itu dapat terpengaruh dengan namanya tersebut. Ya, ini secara umum, ya, secara umum. Walaupun ada juga namanya bagus para nabi, tapi orangnya itu fasik, ada juga. Tapi secara umum yang dipakai kaidah ataupun bahasa Arab ini secara umum. Seorang itu akan terpengaruh dengan namanya, atau setidak-tidaknya orang yang memberi nama itu adalah sebagai doa. Ya, karena itu ada istilah orang Jawa, asmo kinaryo jopo. Nama itu adalah sebagai doa. Kemudian juga dia hendaknya mengetahui nama-nama yang Allah sukai dan nama yang tidak disukai Allah. Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebenarnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Ada riwayat Muslim, Bayhaqi dan juga Hakim. Ada juga nama yang paling dibenci, ahlal asma indallahi rajulun tasamman malikal amwal. Nama yang paling buruk di sisi Allah itu adalah nama raja di raja, ya, rajanya para raja. Ini nama yang paling buruk, ya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu ada syariat untuk mengganti nama. Jadi kalau anak kita itu jelek, maka kita bisa ganti yang baik. Umpamanya dulu belum ngaji, senangannya bal-balan, kemudian dia ngefan pada tokoh bal-balan dan diberi nama, ya, orang yang pintar bal-balan tersebut, maka ini bisa diganti. Disebutkan dalam hadis, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru ismal qabih. Rasulullah itu beliau mengganti nama yang buruk menjadi yang baik. Ini hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani. Kemudian di sini buku yang ada pada antum semuanya, anak mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kita tidak boleh senang dengan anak laki-laki, kemudian benci dengan anak perempuan, atau sebaliknya, anaknya sudah perempuan-perempuan, pengen anak laki-laki, atau anaknya laki-laki, kemudian pengen anak perempuan, nggak dikabul-kabulkan.
maka Allah yang lebih mengetahui tentang kebaikan yang ada pada diri kita. Soalnya ada ya ikhwah, orang itu diberi anak laki-laki, ya semuanya itu sebenarnya cuma cobaan. Yang nggak punya anak itu juga cobaan, yang punya anak perempuan juga cobaan, anak punya laki-laki juga cobaan. Gak punya anak gimana ya Allah, berdoa ingin punya anak. Punya anak perempuan ya Allah masih tersiksa dengan ingin punya anak laki-laki. Setelah punya anak laki-laki ternyata hatinya juga lebih tersiksa, ya Allah ini anak mempermalukan orang tua, gawe irah wong tua, ngisin ya Allah. Sampai ada orang tua yang berdoa agar anaknya ini dicabut nyawanya. Itu terjadi. Kemudian dinasihati seseorang, cobalah kamu berdoa untuk anakmu. Akhirnya dia pun berdoa. Insya Allah nanti ada tersendiri. Jadi mencakup anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak memiliki hak yang banyak, yang terpenting adalah tarbiyah, pendidikan, yaitu menumbuhkan diri agama dan akhlak dalam diri mereka, sehingga mereka memiliki pendidikan agama serta akhlak yang baik. Kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai manusia, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Sebutkan dalam surat At-Tahrim 66 ayat 6. Kalau kita mengacu pada tafsir, antaranya tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapatkan di antaranya tafsir dari Ali bin Abi Thalib, yaitu agar mengajarkan adab-adab kepada anak. Ajarkan adab-adab kepada anak. Tapi kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan dapatkan bahwasanya mengajarkan kepada anak itu termasuk diawali dengan akidah terlebih dulu. Nah, seperti apa yang Allah sebutkan hambanya yang saleh yaitu Luqman ketika menasihati kepada anaknya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Surat Luqman 31 ayat 13. Begitu pula Rasulullah SAW, beliau juga menasihati anak pamannya, yaitu Ibnu Abbas. Ya gulam, inni mu'allimuka kalimatin. Wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillahi yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillahi tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Tirmidzi. Begitu pula dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu futyanun hazawira." Kita pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita itu masih pemuda yang menginjak akan balik. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Rasulullah mengajarkan kepada kita keimanan sebelum mengajarkan kita Al-Quran. Summa ta'allamna al-Quran fasdadna bihi imanan. Kemudian setelah itu Rasulullah mengajarkan Al-Quran, maka jadilah keimanan kita. Ini disebutkan hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Syalbani dalam Sahih Dhaif Ibnu Majah. Jadi pertama akidah.
Bagaimana kalau anak kecil itu diajarkan Al-Quran? Ya tidak masalah. Yang penting akidah tidak ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ibadah. Ini harus diajarkan. Ya. Wa'mur ahlaka bisolatin wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Surah Thaha ayat 132, surah yang ke-20. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalatin wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak kalian itu sholat ketika umur 7 tahun. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Maka pukullah anak itu apabila 10 tahun belum melakukan sholat. Ya, dipukul itu dengan tidak membahayakan. Itu pun kalau diperlukan. Kalau tidak, maka tidak boleh dipukul. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji. Pisahkan di antara mereka tempat tidurnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ahmad, dihasankan oleh Syalbani di dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abu Dawud. Jadi diajarkan ibadah itu juga seiring. Jangan sampai sebelum 7 tahun anak ini dipaksa dulu ke masjid. Yang 4 tahun sudah dipaksa. Akhirnya apa? Dia punya kenangan buruk terhadap orang tuanya. Sehingga ketika sudah umur 7 tahun, justru anak ini hobi, malas. Ya, maka hendaknya kita mensesuaikan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Apalagi kalau belum umur, masih 3 tahun sudah diajak ke masjid, bisanya cuma mengganggu yang lain, lari sana, lari sini. Ya, kalau nanti ditahan, mungkin orang tuanya bisa tersinggung. Ya, ini hendaknya kita perhatikan. Ya, oleh karena itu di antara fatwa para ulama itu tidak ada pembatasan secara khusus. Ya, yang jelas ketika anak itu sudah mendekati, tapi dengan kondisi anak ini bisa dikondisikan. Ya, bisa dilihat fatwa Imam Malik, fatwa Syekh bin Baz dan lain sebagainya. Maka seperti itu. Jadi walaupun dia 5 tahun diajarkan tidak apa-apa, tapi dia bisa dikondisikan. Ya, disuruh berdiri di situ atau tenang di situ, dia mau. Ya, kalau belum, ini sebaiknya tidak bisa mengganggu yang lain. Kemudian yang lain, kemudian yang ketiga itu diajarkan adab kepada anak ini. Ya, bagaimana beradab kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada Allah, sampai kepada Rasulnya, teman-temannya yang lain. Bagaimana adab ketika makan, ketika minum, ya, ketika di masjid, di kamar mandi dan lain-lain. Salah satu contoh hadis, kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu itu aku masih kecil, saya berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar bin Abi Salamah. Kemudian suatu hari, ya, wa kanat yadi tatishu fi safati. Suatu hari ketika dihidangkan makanan, itu tanganku itu kesana kemari, ya, sana kemari. Mungkin makanan itu sebenarnya sama, tapi anak kecil seperti itu, ditimang-timang, kita gede iki, kita gede kuwi. Jadi kesana kemari. Kemudian faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadaku, ya, apa yang dinasihatkan? Ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, maka ucapkanlah bismillah ketika makan, makanlah dengan tangan kanan, makanlah apa yang dekat denganmu. Maka seperti itu, anak kita harus kita ajarkan adab-adab, ya, terutama makan minum dengan duduk. Tentu hal ini sulit akan terwujud seandainya tidak diiringi dengan perbuatan pendidiknya, sehingga bapaknya, gitu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi kemudian diajarkan akhlak, kemudian juga diajarkan apa yang bermanfaat untuk anak seperti komputer, seperti alat-alat transportasi kalau memang dia sudah umur. Ini harus diajarkan.
untuk anak-anak kita. Kemudian dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya seperti apa? Seperti game. Ini tinggalkan, jauhkan dari anak-anak kita. Kemudian juga waspadai dengan judi online, ya, karena ada penyuluhan dari kecamatan, dari Koramil, di mana dia membawakan ada anak 15 tahun itu bunuh diri, kemudian sambil membawa secari kertas, bapak utangku di sini, coba bayangkan. Apa orang tua nggak ngelus dodo kalau seperti itu, ya? Maka hendaknya waspadai anak kita. Kita lanjutkan. Dan beliau Syekh rahimahullah membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan ditanyai terhadap apa yang dipimpin. Yaitu terjemahan yang paling umum yang biasa dipakai. Kemudian al-imam ra'in wa mas'ulun an ru'iyatihi. Seorang imam itu adalah pemimpin, dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ru'yatihi. Seorang laki-laki dia merupakan pemimpin di dalam keluarganya dan akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Termasuk juga wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulun an ru'yatihi. Seorang istri atau wanita juga pemimpin, ya. Dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpin ketika suaminya pergi, bagaimana manajemen harta suaminya, bagaimana memanage penggunaan dan juga mengawasi anak-anaknya seorang istri tersebut. Jangan sampai dia masa bodoh terhadap anaknya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berat anak-anak adalah amanah di pundak kedua orang tuanya dan mereka berdua akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak mereka pada hari kiamat. Ya. Jangan sampai anak ini nanti menuntut, wahai ayahku, aku tidak ridha engkau masuk ke dalam surga karena dulu di dunia engkau melakukan ibadah sementara aku melakukan maksiat, engkau diamkan aku. Sekarang aku tidak ridha, sehingga apa? Orang tuanya terkena kisos anaknya. Ini jangan sampai. Dengan pemberian pendidikan Islam dan akhlak mulia, membuat kedua orang tuanya terbebas dari tanggung jawab tersebut. Ya, akhlak yang mulia ini betul-betul sangat penting, di mana kita mengetahui tentang besarnya manfaat akhlak yang mulia ini. Jadi kalau umpamanya tentang kecerdasan anak itu Allah yang memberikan, tapi kalau akhlak ini setiap orang itu bisa melakukan. Ya, jadi jangan paksa anak itu untuk bisa cerdas. Maksudnya ya kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau memang nilainya kalau tidak bisa seperti yang kita harapkan, kita bersabar. Tapi jangan tinggalkan untuk akhlak ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di mana anak ini, ya, seorang anak ini mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Seorang anak ini itu dilahirkan, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, dia bersih. Kemudian bapaknya lah dan juga ibunya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Artinya awalnya anak ini sebenarnya dia normal biasa, tapi kedua orang tuanya yang akan membentuk, ya, karakter anak ini. Ya. Kalau ingin anaknya itu punya akhlak yang baik, tentu orang tuanya memiliki akhlak yang baik. Ya. Oleh karena itu secara umum itu dibutuhkan bahwasanya untuk menjadikan anak kita itu memiliki akhlak yang baik, orang tuanya juga harus punya akhlak yang baik. Ya. Sing jenenge wong kuwi jeglok ora ado saka wite, kan ngeten iku umumnya dalam bahasa Jawa. Kejaba gondol codot kan gitu. Gondol codot ora ngerti nang dijeglok kan. Kebanyakan anak-anak itu akan mengikuti orang tuanya.
pendidikan Islam dan akhlak mulia membuat kedua orang tuanya terbebas dari tanggung jawab tersebut dan anak-anak menjadi keturunan yang soleh, sehingga mereka menjadi buah hati kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim." Dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Surat At-Tur 52 ayat 21. Ya, sebagaimana firman Allah Taala, "Sanatu adami yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden, dan orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga anak keturunan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hijr 13 ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti itu pada hari kiamat akan memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Sementara seandainya ada anggota keluarga, mungkin bapaknya, mungkin ibunya, itu beramal cuman pas-pasan saja, sholat ya sholat, sosok ya roto, ngelebar sithik, jane dhuwur jam 12, jam 1 nang masjid, niku jam 2 kadang setengah 3 lagi luhur umpamanya. Tapi anaknya ini memiliki derajat tinggi, maka anak ini akan mengatur derajat orang tuanya, ya, tinggi. Sehingga apa? Sehingga kalau kita baca dalam tafsir, ini saya bawakan secara makna, maka derajat-derajat orang tuanya ini akan ditinggikan derajat anaknya setelah itu tanpa mengurangi derajat anak tersebut. Jadi anaknya kok dilorot derajatnya itu tidak, yang ada keadilan dan juga keutamaan dari Allah. Adapun dalam hal ini Allah memberikan keutamaan yang luar biasa, di mana orang tua itu akan diangkat derajatnya oleh anaknya bila anak tersebut memiliki derajat yang tinggi. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa mencapai seperti apa yang kita inginkan, kita masih ada kesempatan, yaitu sinten? Anak-anak kita, ya, seperti itu. Anak soleh ini adalah hasil dari pendidikan yang baik terhadap anak, sehingga anak mendapatkan manfaat bagi orang tuanya di waktu kehidupannya, bahkan hingga setelah kematiannya. Bagaimana pernah kita sampaikan, di mana ada orang tua yang mereka mendapatkan derajat tinggi, yarfa'u darajatuhu, dia diangkat derajatnya tinggi. Kemudian disebutkan dalam satu hadis, inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah faqala ana hada. Ada seseorang ditinggikan derajatnya di surga, kemudian dia kaget, kok bisa saya punya derajat setinggi ini? Bagaimana mungkin? Yuqal, kemudian dikatakan kepada orang tua, istighfari waladika laka. Itu disebabkan istighfar anakmu yang diberikan kepadamu, yang diistighfarkan, ya, mohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan juga untukmu. Ini banyak orang tua yang meremehkan kewajiban ini, sehingga mereka melalaikan dan melupakan anak-anaknya, seakan-akan anak tidak ada tanggung jawab atas kewajiban mereka yang menjadi hak-hak mereka. Ini banyak sekali orang tua yang meremehkan. Orang tua seperti ibu kata Syekh tidak
tidak bertanya kemana anak-anaknya pergi dan kapan mereka datang. Kita itu orang tua itu kalau dalam bahasa Jawa kudu gelem cuek, harus seperti itu. Kalau Allah cak gede boyak gini, maka anak kita bisa hancur. Kemana? Mau keluar, maghrib harus pulang, maghrib sudah di rumah. Kita harus beri pesan-pesan yang baik kepada anak kita. Kalau tidak, ya sudah, tak ada yang melarang, tak ada yang memerintah. Anak ini akan tumbuh berkembang menjadi hura-hura. Dan ini sangat bahaya. Berapa banyak orang yang mereka itu tahu-tahu menerima kabar anaknya mati dalam keadaan minum oplosan. Ini sangat banyak, pesta seks dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Harusnya mereka ditanya, ya, kemana, dengan siapa, ya. Saya mengatakan mereka tidak bertanya tentang siapa dan temannya, itu tidak bertanya. Padahal apa? Kalau di dalam hadis, di dalam ayat itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya selalu bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jujur. Itu berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, disebutkan dalam surat At-Taubah 9 ayat 119. Begitu pula sahabat, ya, masalah jalisis soleh wa jalisis su, maka masalah hamil mis wa nafil kir. Perumpamaan teman yang baik dan yang buruk itu seperti apa kata Rasulullah? Teman yang baik ini seperti pembawa minyak wangi, yang buruk ini seperti pandai besi. Ini hadis riwayat Bukhari juga Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, ya, al-mar'atu ar-rajulu ma'adini khalili falyanzur biman yukhalil. Seseorang itu dilihat akan mengikuti agama temannya, maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Itu harus kita betul-betul seleksi. Kalau dilihat temannya itu buruk, kita harus ambil tindakan tegas. Kamu tidak boleh bersama dia. Namanya diketahui, ya, pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal ataupun mencuri dan sebagainya, maka harus pisahkan, jauhkan anak kita dari anak-anak yang buruk. Ini kewajiban orang tua. Yang mengherankan adalah bahwa mereka bersemangat mengurus harta mereka, kata Syekh. Padahal kalau kita melihatnya, ini anak ini akan menjadikan aset yang luar biasa pada kita. Dimana bayangkan kalau kita punya anak 5 saja, anaknya sing gangsal sinten iki? Enggak ada. Oh, masya Allah, anak 5 umpamanya, dia dalam satu pagi itu mengaji 1 lembar. Coba bayangkan, itu baru 1 lembar, apalagi 5 lembar. Itu semua yang dilakukan anak ini, orang tua akan mendapatkan pahala. Maka kita jangan takut punya anak banyak, itu jangan takut, Makanya Rasulullah menyebutkan, tazawazu fa inni mukatsiru bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahlah, karena aku akan berbanyak-banyakan umat nanti pada hari kiamat. Jangan takut, ya. Itu pula Allah yang akan menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Enggak usah takut punya anak banyak itu, enggak usah takut. Ibu-ibu juga itu jangan sampai mengeluh karena punya anak banyak, ya. Punya anak 2 repot, 5 repot, yang penting banyak sekalian foto-foto repotnya, kan begitu. Jangan sampai punya anak 2 wis sambate ngentek enggong. Ini ada anak 5 itu tanpa pembantu juga bisa, masih ringan, biasa saja. Bahkan istri saya itu anaknya 7, enggak ada ini itu, carikan pembantu, enggak mau gitu ya. Enggak mau. Itu seperti itu. Artinya kita jangan takut. Kemudian dengan menjaganya, kalau orang itu, ya, tidak perhatian dengan anak, sementara dia justru perhatiannya dengan harta, ya,
dengan menjaganya, mengembangkannya, dan begadang untuk memperbaikinya, padahal masalah dari upaya tersebut pada umumnya untuk orang lain. Ya, bagaimana tidak? Kita itu sebenarnya cuma mengambil secukupnya saja untuk mengarungi dunia ini. Jadi jangan sampai yang manfaat ditinggal, yang nantinya diberikan orang lain dia urusi. Dunia ini juga nggak akan ada tepinya, sebagaimana disebutkan Rasulullah, sering kita sampaikan, lautnya Adam wa dan mal'an min dhahabin ahabba ilahi kalian, walau utiya kalian ahabba ilahi talisan la yasubbu jawfan min Adam ila turab. Seandainya lapangan itu penuh dengan emas sudah diberikan kepada anak Adam ini, dia punya 2 lapangan yang berisi emas. Kalau dikasih 2 lapangan berisi emas, ingin punya 3. Tapi tidak akan bisa menjadikan puas anak Adam kecuali sudah mati. Ya, kalau sudah makan tanah itu baru puas. Makanya kita harus perhatian dari anak-anak kita ini. Ya. Ini saya menyebutkan padahal maslahat dari upaya tersebut pada umumnya untuk orang lain. Bisa jadi hal itu terjadi. Orang itu terus ya menggali, mengolah, memanage pikirannya itu, diperas tenaganya, dicurahkan waktunya seluruhnya, diberikan kepada usahanya untuk mengejar kesuksesan dunia. Tapi dia lupa umur ini ada batasnya. Umur ini ada batasnya. Ketika dalam keadaan seperti itu sukses sudah banyak, maka dia pun meninggal. Akhirnya harta yang sekian banyak ini pun dijadikan berebut anak warisnya. Ini sungguh memprihatinkan ya. Sementara untuk anak-anaknya tidak mereka perhatikan sama sekali, padahal memperhatikan mereka lebih utama dan lebih bermanfaat di dunia dan akhirat. Sebagaimana kedua orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani dan jasmani anak dengan makanan dan minuman serta pakaiannya, demikian juga mereka wajib memenuhi kebutuhan hatinya dengan ilmu dan iman dan memberikan untuknya pakaian takwa. Itulah yang terbaik. Jadi sebagai orang tua kita tidak cukup ya berkata kepada anak kita, mau minta berapa, minta diberikan apa, tinggal ngomong, nggak usah macam-macam. Tidak cukup. Anak butuh teladan orang tua. Anak butuh arahan, bimbingan orang tua. Bukan hanya itu. Bahkan di akhir pembahasan yang saya tulis ya, itu wajib kita mendoakan anak-anak kita ini agar menjadi anak-anak yang saleh. Coba lihat di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang saleh dulu, para nabi itu juga seperti itu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya, demikian pula doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu mereka juga berdoa untuk anak-anaknya, untuk selain untuk dirinya. Itu seperti itu. Tidak cukup dengan materi saja, itu tidak cukup. Ya. Berapa banyak orang yang sukses? Ya, dia sukses mendidik anaknya tentang dunia, usaha yang melimpah ruah, properti yang senantiasa produktif. Tapi ketika meninggal dunia, anaknya dipanggil di telepon itu tidak pulang. Coba bayangkan. Bahkan sampai orang tua telah ditemui mati berapa hari itu baru diketemukan. Padahal anak-anaknya sukses. Waliyahulillah. Kan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian memberi nafkah dengan baik. Termasuk anak-anak adalah memberi nafkah kepada mereka dengan baik. Di mana ini merupakan hak anak tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, makanlah olehmu
dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Ya, ketika Imam Bukhari itu meriwayatkan biografi bapaknya Imam Bukhari sinten? Kalau ada yang tahu biar saya beri hadiah. Ismail. Bapaknya adalah Ismail. Kemudian ada sahabatnya yang datang di saat-saat akhir hidupnya. Maka Ismail ini berkata, ini dinukil Imam Bukhari sendiri, anaknya. Subhanallah, setiap kali menulis hadis beliau sholat 2 rakaat. Anak yang sangat soleh sekali. Ya, sebagaimana kita kenang sampai saat ini. Bapaknya itu apa yang dikatakan? Aku tidak mengetahui 1 dirham pun dari hartaku itu yang haram ataupun subhat. Coba bayangkan. Artinya apa? Yang diberikan nafkah kepada anaknya, istrinya itu murni harta yang halal. Itu subhanallah, hasilnya seperti yang kita lihat Imam Bukhari bagaimana. Ya. Oleh karena itu jangan menganggap orang tua itu rene kaitannya harta halal dengan didikan anak. Ini erat sekali. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannah lahmun nabata min sutin fannar auladi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Bahkan neraka itu lebih utama untuknya itu. Oleh karena itu sebagai orang tua kita betul-betul harus selektif. Ya, kadang itu saya prihatin sekali melihat masyarakat itu. Kemarin kan pilkada gitu. Itu nek nyuwara ku ya ora karu-karuan. Iki nek serangan fajar tadi. Itu nek angkot sing lewat tadi sampai seperti itu. Artinya apa? Pandak maksud Bon. Kok rene sing ngedumi duit. Kamu belum keluar halal atau haram? Ya haram. Ini uang kan gitu. Itu masih seperti itu. Waliyadzubillah. Maka orang tua harus memberi nafkah yang halal. Itu orang yang serangan fajar tapi adem-adem wae. Ngarep-ngarep sing haram. Kemudian karena ini banyak ya, masih belum selesai, saya tambah satu lagi supaya orang tua itu adil terhadap anaknya. Adil itu lawan dari zalim, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Membedakan yang beda artinya apa? Laki-laki dan perempuan beda. Ini bedakan. Menyamakan yang sama, laki-laki dengan laki-laki. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Seperti disebutkan dalam surah Al-Hujurat pasal 9 ayat 9. Juga firman Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sebenarnya Allah itu memerintahkan agar kamu itu berbuat adil dan berbuat baik. Sebutkan dalam surat An-Nahl 16 ayat 90. Banyak ayat-ayat menyuruh kita berbuat adil. Kemudian pemberian nafkah, ya, ini termasuk pahala. Kemudian dalam pemberian hibah, ini termasuk poin penting, ya. Dalam pemberian hibah ini pendapat yang kuat, di mana ini disebutkan Nawawi dalam syarah Imam Muslim, bahwasanya hendaknya menyamakan antara anak laki-laki dengan perempuan dalam masalah hibah. Hibah kalau waris itu bentuknya apa? Kalau hibah itu pemberian ketika orang tua masih hidup, kalau waris itu hidup ketika orang tua sudah meninggal. Hal ini disebutkan dalam satu hadis. Ya, meskipun ada yang berpendapat itu harusnya disamakan dengan waris, tapi pendapat yang kuat sebagaimana dipegang para ulama, kalau hibah itu disamakan, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hadis dari Nu'man bin Bashir, beliau radhiyallahu anhu berkata, "Tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi." Bapakku ini bersedekah kepadaku pada sebagian hartanya.
Faqalat Ummi Amrah bintu Rawaha. Itu istrinya bapaknya ini berkata, ya, la arda hatta tushhida Rasulullah SAW. Aku enggak ridho kecuali kalau kamu itu memberikan kepada anakku ini itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati, agar menyaksikan, menjadi saksi terhadap apa yang diberikan kepadaku. Apa yang dikatakan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bertanya kepada bapaknya Nu'man ini, ya, yaitu Bashir. Afa'alta hadza biwalidaka kullahu? Apa kamu memberikan semua ini kepada anak-anakmu? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qal ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu. Faharaja abi faradatilka sadaqah. Maka bapakku pun keluar pulang dan mengembalikan sedekah tersebut. Artinya apa? Tidak jadi diberikan. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim, Ahmad dan juga Nasai. Dalam riwayat yang lain, idul baina auladikum fi nahl. Bersikap adillah di antara anak-anak kalian dalam hibah. Ya, kama tuhibbuna ayyadulu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan bersikap lemah lembut. Hadis riwayat Baihaqi. Ini disebutkan oleh Syekh Albani, beliau mensahihkan di dalam Sahihul Jami. Jadi sebagai orang tua, ya, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, annahu yanbaghi an yusawiya bainal auladihi, wajib bagi orang tua itu menyamakan di dalam pemberian kepada anak-anaknya fil hibati wa yahaba li kulli wahidin minhum mithlal akhar, menyamakan satu di antara yang lain, wala yufaddila wa yusawiya bainal dzakari wal unsa, hendaknya tidak mengutamakan dan menyamakan di antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa dilihat dalam syarah Imam Muslim. Dari sini kalau hibah itu harus sama. Kalau kita punya anak, memberikan anak laki-laki yang pertama itu motor, itu harus disiapkan untuk adik-adiknya. Kalau belum bisa, maka hendaknya kita harus tegas dan jelas memberikan nasihat kepada anaknya. Bapak khawatir tidak bisa adil, motor ini kamu hanya hak pakai saja. Nanti kalau sekiranya bapak longgar, kita akan belikan satu persatu. Demikian. Begitu pula jangan sampai orang tua anak pertama ini buatkan pesta yang mewah, ya, menghabiskan apa-apa. Kemudian yang kedua cuma ijab saja. Coba bayangkan. Maka ini kita harus berbuat adil. Enten apa mboten nggih? Hukum-hukum mboten enten. Maka kita harus berbuat adil. Berbeda dengan warisan, nggih. Kalau warisan, laki-laki itu mendapatkan 2, sementara wanita mendapatkan 1. Ini jangan dibalik, warisan malah dipakai. Ini jangan. Ini dolim terhadap anak laki-laki. Kalau mau menyamakan boleh, tapi setelah hitung waris, kemudian saudara laki-laki, selebihnya dari perempuan itu bisa berikan, bukan diberikan ketika warisan tersebut dibagi. Mungkin ini yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti yang punya buku bisa dilanjutkan. Kekurangan sedikit ini. Kalau ada pertanyaan mungkin seputar materi atau yang lainnya, saya persilakan, monggo. Iya, monggo. Ini belum mengenal sunnah. Iya.